Oktober 1945. Proklamasi telah dikabarkan sejak 2 bulan lalu. Namun kemerdekaan masih diikuti munculnya kabar peperangan. Tentara Jepang yang telah kalah peperangan dari sekutu enggan menyerahkan senjata mereka kepada bangsa Indonesia yang baru lahir serta proklamasi. Di sebuah ruangan perundingan, Mr. Wongsonegoro sebagai Gubernur Jawa Tengah mencoba diplomasi kepada Mayor Kido selaku pemimpin batalion Kido Butai di atas meja kayu yang dingin. Mister. Mayor Kido, Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berikan senjata Anda kepada kami. Kami hanya tunduk kepada perintah Kaisar. Kami tidak mengakui kekuasaan kalian. Kalian harus tahu posisi kalian. Kami ini masih memegang kendali kota ini. Jika kalian tidak menyerahkan senjata secara damai, kami tidak menjamin keselamatan anak buah kalian. Kami tidak ingin pertumpahan darah. Serahkan senjata dan pasukan Anda akan tetap aman. Adalah kehormatan kami. Jika kalian ingin mengambilnya, ambil dari tangan kami yang sudah mati. Mati! Minggu malam 14 Oktober 1945, gagalnya diplomasi diikuti oleh instruktur pemindahan tawanan Jepang. Di tengah kegelapan malam, sekelompok tawanan Jepang yang hendak dipindahkan ke penjara Bulu melakukan aksi nekat. Memanfaatkan ketenangan para tentara rakyat Indonesia, mereka memberontak, merebut senjata, dan melarikan diri ke markas Kido Butai Jatingaleh. Kau tahu, tali gunung sudah longgar dari tadi. Para pengawal ini sangat bodoh. Sabar, tunggu tikungan di depan. Pengawal yang di belakang sudah terlihat lengah dan mengantuk. Mereka tidak akan curiga. Sudahlah diam dan berisik. Malam sudah semakin larut. Kalian harus segera berjalan agar kita cepat sampai. Ayo, percepat langkah kalian. Di tengah perjalanan yang ditempuh oleh para tawanan Jepang yang dikawal oleh tentara keamanan rakyat, tidak sengaja kaki seorang tawanan terjatuh dan membuat ia terluka. Namun, itu hanyalah akal busuk para tawanan Jepang dengan maksud untuk melarikan diri. Aduh, kakiku sakit, tidak bisa berdiri. Sudahlah, jangan manja, segera berdiri. Kejar mereka, jangan sampai kabur. Saat tentara membungkuk hendak menarik baju tawanan Jepang dengan cepat memutar badan dan kekacauan pecah. Para tentara keamanan rakyat justru diserang oleh para tawanan Jepang. Mereka merebut senjata dan memberontak serta melarikan diri menuju Jatingaleh. Mereka terlalu cepat. Kita harus segera melapor ke Mr. Wongsonegoro. Ayo. Lapor Mr. Wongsonegoro, kami ingin menyampaikan kabar buruk bahwa tawanan Jepang telah kabur. Apa? Bagaimana bisa? Dasar tidak becus. Mohon maaf, tapi kami sudah berusaha mengejar mereka semaksimal mungkin. Jika mereka bergabung kembali, kekuatan Jepang akan semakin kuat. Ketat penjagaan kita. Baik, Kakak. Pelarian itu berakhir di gerbang Jatingaleh. Mereka datang dengan keadaan tampak kotor, baju sobek, dan napas tengah-engah. Bagi para tawanan Jepang, ini bukan seorang pelarian, tapi kepulangan untuk membalas dendam. Diplomasi telah mati, dan taktik yang menyerang baru mulai dilakukan. Kalian kembali. Di mana pengawal-pengawal Indonesia itu? Mereka sudah kalah setelah kami hajar, Mayor. Mereka mengira kami seperti hewan ternak yang bisa digiring. Jepang tidak akan kalah dari mereka. Melakukan perlawanan dan melakukan balas dendam, Mayor. Masuk dan bersihkan tubuh kalian. Setelah itu kita akan menyusun siasat untuk menyerang mereka. Mayor, kita harus segera bertindak. Posisi kita sangat terancam. Benar, Mayor. Kita sudah kalah jumlah. Pasukan persediaan kita semakin menipis. Kita bisa meracuni cadangan air mereka, Mayor. Pasukan Jepang bisa menang tanpa mengangkat senjata. Kita akan menunjukkan semangat mereka lewat sumber airnya. Laksanakan hari ini. Malam di Bukit Candi, di saat kota masih dalam kecemasan, pasukan kecil Kido Butai bergerak menuju kehidupan masyarakat Semarang. Niat keji mereka untuk meracuni sumber cadangan air rakyat Semarang dan membuat rakyat Semarang menderita. Yang tak mereka ketahui, di tengah gelap malam tersebut ada 4 pasang mata yang melihat aksi keji mereka.
Malam yang semakin larut tidak menghentikan niat keempat rakyat masyarakat yang melihat itu untuk mengabarkan tentang cadangan air yang telah diracuni. Penerawan racun itu segera ditemukan. Jika tidak, rakyat Semarang akan mati oleh rasa dahaga untuk oleh peluru dari pasukan Jepang. Cepat, tuangkan semuanya. Besok mereka tidak akan lagi untuk melawan kita. Benar mereka pikir. Mereka semakin panik. Sekarang cadangan air rakyat Semarang sudah diracuni oleh mereka. Para rakyat akan jadi korban jika kita tidak segera memberitahukan kabar ini kepada mereka. Kau benar, kita harus memberitahu semua rakyat agar tidak meminum air dari reservoir di Ciranda. Kabar ini perlu kita sampaikan kepada pihak rumah sakit agar dapat diusut tuntas. Iya, kita tidak hanya bisa kata, air di reservoir di Ciranda adalah air cadangan terakhir kita. Kita tidak bisa bertahan lama. Ayo, malam ini kita harus segera mengasih tahu rakyat Semarang yang lainnya dan menggagalkan rencana pasukan Jepang untuk membunuh kita lewat racun itu. Iya. Kabar tentang racun di reservoir Ciranda akhirnya sampai ke rumah sakit Purusara di ruang laboratorium yang remang. Seorang dokter pejuang tengah meneliti sampel penyakit rakyatnya. Ia adalah Dr. Karyadi, kepala laboratorium malaria yang dikenal dan terdeteksi. Dokter, air di Ciranda sudah diracuni oleh tentara Jepang. Tenang. Apa yang kalian lihat? Kami melihat mereka menuangkan sesuatu di dalam reservoir. Kalau itu benar racun, rakyat bisa mati kehausan. Ini kabarnya sangat serius, Dok. Jika benar diracuni, kita harus segera menelitinya. Banyak pasien kita yang bergantung pada air itu, Dok. Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Jika air itu diracuni, kita harus segera menemukan penawarnya. Tapi, Dok, situasi di luar sudah tidak aman. Pasukan Jepang sedang siaga. Karena itulah kita harus pergi. Jika mereka tidak minum, mereka akan lemah. Izinkan saya menemani, Dok. Saya juga ikut. Kita tidak akan membiarkan dokter pergi sendirian. Baik, kita berangkat sekarang. Yuk. Dok, aku merasa ada yang tidak beres. Sejak tadi saya juga melihat bayangan ada di pinggir jalan, Dok. Tenang, kita kesini untuk memeriksa air, bukan berperang. Berhenti. Kami dokter, kami hanya ingin mengecek air. Ada yang belum mendekat. Saya dokter Indonesia. Jika air yang diracuni, maka rakyat yang tidak berdosa akan musnah. Kembali atau kami tembak. Ketegangan memuncak dalam hitungan detik yang terasa begitu panjang. Tubuh Dr. Karyadi terjatuh di tanah yang masih basah oleh embun pagi. Peluru tentara Jepang telah menghentikan langkahnya, namun tidak menghentikan semangat perjuangannya. Pagi itu, 15 Oktober 1945, seorang dokter bukan di ruang operasi, melainkan di medan perjuangan. Kabar gugurnya Dr. Karyadi menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Tangis berubah menjadi amarah. Jangan biarkan mereka mati kehausan. Perjuanganmu tidak akan sia-sia, dokter. Pertempuran 5 hari di Semarang. Loh, Ketegangan memuncak dalam hitungan detik yang terasa begitu panjang. Tubuh Dr. Karyadi terjatuh di tanah yang masih basah oleh embun pagi. Peluru tentara Jepang telah menghentikan langkahnya, namun tidak menghentikan semangat perjuangannya. Pagi itu, 15 Oktober 1945, seorang dokter bukan di ruang operasi, melainkan di medan perjuangan. Kabar gugurnya Dr. Karyadi menyebar cepat ke seluruh penjuru kota. Tangis berubah menjadi amarah. Mereka membunuh dokter kita. Beliau hanya ingin menyelamatkan air untuk kita. Ini sudah keterlaluan. Kematian Dr. Karyadi adalah bukti kekejaman mereka. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Ayo angkat senjata demi rakyat Semarang. Hari ini, darah seorang dokter telah menyatukan tekad kita. Kita tidak berjuang untuk balas dendam, tetapi untuk kemerdekaan. Gugurnya Dr. Karyadi menjadi bara api yang membakar seluruh rakyat Semarang. Tentara keamanan rakyat, pemuda hingga ibu-ibu turun ke jalan.
Dentuman senjata dan bambu runcing beradu dengan pedil Jepang. Inilah awalnya dari pertempuran yang telah dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari di Semarang.